Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berlalu sampai pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini merupakan sebuah bulan yang diagung-agungkan di dalam Islam. Karena bagaimana tidak, bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya penuh sekali dengan keberkahan. Bukan hanya dipenuhi dengan keberkahan, akan tetapi pada bulan Ramadan, di mana setiap hati umat muslim atau setiap hati orang-orang yang beriman akan merasakan nikmatnya iman, sehingga ibadah semakin meningkat, sedekah semakin bertambah, saumnya semakin semangat. Inilah sesuatu yang menjadi dasar mengapa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa. Tapi ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka kita akan sering mendengar bahwasanya Ramadan itu merupakan bulan Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada bulan Ramadan itu merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka bertambah kembalilah keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Namun berbicara tentang Al-Quran, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini merupakan sebuah kitab suci yang dimiliki oleh umat Islam. Namun mirisnya, hanya sedikit umat Islam yang justru faham terhadap apa yang dibaca dari Al-Quran itu sendiri. Dan justru sedikit juga umat muslim yang membaca terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran ini merupakan kitab yang sungguh agung, merupakan kitab yang besar yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya? Salah satunya adalah dengan firman-firmannya, yaitu Al-Quran. Salah satu bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat di dalam lugawinya atau uslub dalam bahasa kita disebut dengan diksi. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak sembarangan dalam memilih diksi-diksi di dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika seseorang mufassir menafsirkan Al-Qur'an, itu bisa menafsirkan dengan beribu-ribu atau bahkan dengan begitu banyak penafsiran. Ada variasi-variasi penafsiran yang lain, seperti halnya ada corak fikhi, ada corak ilmi, yang sekarang itu justru sedang populer corak ilmi itu, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi bukti bahwasanya pemilihan diksi ini menjadi suatu kekuasaan Allah dalam pembuktiannya di dalam Al-Quran? Kita tarik kembali kepada permulaan wahyu itu turun. Ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mari kita bedah, ada apa di balik Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini. Dalam satu ayat ini
permulaan ayat ini merupakan suatu ayat yang luar biasa, maknanya begitu dalam, tapi dari sisi lain maknanya juga begitu luas. Ada begitu banyak kata untuk bisa memulai suatu percakapan. Entah kalimat seperti apa, atau mungkin kalimat kata yang unik seperti apa yang bisa kita mulai dalam suatu percakapan. Tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih satu kata yang paling sederhana di antara kata-kata yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menggunakan kata iqra, yang kemudian akar kata dari iqra ini merupakan dasar juga disebut dengan Al-Quran. Jika kita bedah kata daripada iqra, kita akan melihat bahwasanya iqra ini merupakan fi'il amr atau kata perintah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada siapa? Yang pasti kepada umatnya, kepada manusia sebagai ciptaannya, yaitu kita semua. Allah memerintahkan kepada kita selaku manusia untuk iqra. Untuk apa iqra? Membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka muncul sebuah pertanyaan. Apa yang harus kita baca? Karena Allah tidak menyebutkan satupun objek agar kita membaca sesuatu. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk membaca A, membaca B, atau membaca apapun itu. Maka muncullah suatu kaidah. Hadful ma'mul yufidul umum. Ketika objek dalam suatu perintah itu hilang atau tidak ada, maka perintah tersebut bersifat umum. Nah, inilah yang menjadi kemahakuasaan Allah dengan segala ilmu pengetahuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih diksi qara'a, yang fi'il amarnya adalah iqra. Mengapa? Karena ada kalimat lain yang sama-sama memiliki arti membaca, yaitu adalah talayatlu, tilawah. Tilawah memiliki arti membaca. Qara'a memiliki arti juga membaca. Lalu apa yang membedakan antara qara'a dengan tala? Kalimat tala, jika kita bedah, dia memiliki arti agar kita membaca terhadap suatu teks yang tertulis. Sedangkan qara'a itu adalah kalimat membaca artinya, tapi tidak membutuhkan teks apapun. Maka pertanyaannya, sejauh apa ruang lingkup bacaan yang Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 ini? Kalimat qara'a, iqra, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca, ruang lingkupnya tidak terbatas pada sesuatu yang tekstualis, tidak terbatas pada sesuatu yang bisa kita baca melalui indera kita atau melalui mata kita. Tidak harus ada tulisan kemudian kita baca. Itu pun merupakan bagian daripada membaca. Tapi qara'a maknanya itu begitu luas tapi begitu mendalam. Mengapa begitu luas? Makna qara'a itu bisa diartikan membaca sejauh apa? Sejauh segala sesuatu itu bisa didefinisikan sebagai membaca. Contoh, ketika kita melihat sebuah kejahatan di depan mata kita, maka hati kita akan berkata bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut yang berada di hadapan mata kita merupakan sebuah kejahatan. Maka siapa yang membaca? Hati kita dan mata kita, kemudian pikiran kita. Maka dalam ruang lingkup yang terbatas yang didefinisikan tadi, bahwasanya membaca itu bukan hanya sekadar membaca teks, tapi kita bisa membaca melalui mata kita. Kita bisa membaca melalui hati kita. Kita bisa membaca melalui akal pikiran kita. Apa yang kita baca? Apapun itu. Entah itu kita membaca alam semesta, entah kita membaca
penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Entah kita membaca apa-apa yang diciptakan dan ditemukan oleh manusia. Maka ruang lingkup dari kalimat membaca ini begitu luas. Lalu mengapa begitu dalam? Karena jika kita kaitkan dengan sambungan ayat daripada Iqra itu, kita akan menemukan Iqra pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk bacalah. Kedua, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita akan menemukan bahwasanya kita dalam membaca jangan sampai melupakan aspek yang paling penting dari Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita membaca segala sesuatu, maka kita perlu untuk menghadirkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga sejatinya pada ayat yang pertama saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bisa memunculkan suatu makna kita perlu untuk membaca apapun itu dengan menghadirkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Islam, sehingga dari membaca itu kita mendapatkan satu ilmu yang dengan ilmu itu mengantarkan kita kepada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mengapa ayat pertama daripada surat Al-Alaq dan merupakan ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, ini merupakan ayat yang memiliki makna luas tapi juga mendalam. Bukankah Islam di dalam Al-Quran dia mengedepankan ilmu agar umat muslim itu menjadi manusia yang intelek, menjadi manusia yang berpengetahuan. Betapa Islam memuliakan ilmu, sebagaimana di dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang dua hal. Pertama, orang itu beriman. Kedua, orang itu berilmu. Maka antara iman dan ilmu adalah dua hal yang harus senantiasa dikompromikan dan senantiasa berkesinambungan. Sehingga menjadikan muslim yang taat juga berpendidikan. Dan ini sejalan dengan surat Al-Alaq tadi. Ketika kita melakukan aktivitas intelektual sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala Iqra tadi, kita menanamkan nilai-nilai spiritualitas dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Iqra itu merupakan ilmunya, output daripada Iqra itu ilmu, kemudian Bismi rabbikal ladzi khalaq, outputnya adalah iman. Maka antara ilmu dan iman ini adalah dua hal yang harus senantiasa berada dalam diri setiap muslim. Maka ada sebuah pesan tersirat yang Allah coba sampaikan kepada manusia secara umum, bahwasanya membaca itu adalah suatu aktivitas yang harus senantiasa dihadirkan dalam kehidupan seorang muslim. Karena apa? Karena Islam ingin menjadikan umatnya sebagai umat yang intelek sekaligus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh berbeda orang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui ilmunya, dengan orang yang beribadah kepada Allah tapi tanpa mengetahui ilmunya. Maka derajat daripada kedua orang itu akan berbeda jauh. Orang yang memiliki ilmu kemudian beribadah dengan ilmunya tersebut sehingga mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajat orang itu akan jauh daripada orang yang hanya beribadah tanpa tahu ilmunya. Maka derajat ma'rifatullah itu bisa kita tempuh dengan dua, ilmu dan iman. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari satu ayat saja yang mana ayat tersebut merupakan permulaan wahyu Al-Quran itu diturunkan,
kita bisa melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam memilih diksi. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih suatu kata sebagai sebuah permulaan, sebagai dasar pondasi agar umat muslim beribadah. Maka tidak ada seseorang pun yang mampu melakukan hal seperti ini, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki pengetahuan yang tidak bisa kita nalar sebagai manusia. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan kali ini bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan wawasan yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada bulan Ramadan ini, dan meningkatkan kesadaran kita terhadap betapa besarnya, betapa agungnya mujizat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.